Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelompok 10 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dengan dosen pengampu, Ibu Indah Permatasari, MSI, kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota kelompok, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, konsep pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Nurpatdi dengan NIM 2240200148. Yang selanjutnya, Meyanda Tripratiwi dengan NIM 2240200128. Yang terakhir, saya sendiri, Putri Murniati Siregar dengan NIM 2240200042. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Pengeluaran Pemerintah dan Konsumsi Masyarakat. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat. Nah, jadi pengeluaran pemerintah yaitu semua jenis belanja yang dilakukan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara serta menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Sedangkan konsumsi yaitu suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menggunakan atau mengurangi daya guna suatu barang, baik berupa barang ataupun jasa, dengan cara berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kebutuhan pokok dengan sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, pandangan klasik, sosialis, Keynesian, dan neoklasik terhadap pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pandangan klasik pada pemerintah. Pandangan klasik pada pemerintah ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama, pasar bebas. Yang kedua, peran pemerintah yang terbatas. Yang ketiga, keseimbangan alokasi sumber daya. Yang keempat, ketimpangan pendapatan. Dan yang kelima, toleransi pajak. Dari beberapa poin tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pandangan klasik terhadap pengeluaran pemerintah menekankan pentingnya pasar bebas dan minimnya intervensi pemerintah dalam perekonomian, yang dimana mereka percaya bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam pengeluaran, dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu mekanisme pasar yang seimbang. 2. Pandangan sosialis terhadap pengeluaran pemerintah. Pandangan sosialis terhadap pengeluaran pemerintah ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perencanaan ekonomi terpusat. Yang kedua, kepemilikan publik. Yang ketiga, moral situation. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan. Nah, jadi dari poin-poin tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan sosialis terhadap pengeluaran pemerintah lebih berfokus pada peran pemerintah untuk mengarahkan dan mengontrol perekonomian untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, pandangan Keynesian terhadap pengeluaran pemerintah. Nah, jadi pandangan Keynesian yang terkait pengeluaran pemerintah ini sangat berfokus pada peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi, yang dimana ada beberapa poin utamanya, yaitu yang pertama, peran pemerintah dalam krisis ekonomi, yaitu pemerintah harus mengambil langkah-langkah ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga, menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi, yaitu dengan melalui program bantuan sosial, investasi infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengaruh terhadap investasi. Nah, jadi pengeluaran pemerintah di dalam pandangan Keynesian berfokus dalam mengalami krisis ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Selanjutnya, pandangan neoklasik terhadap pengeluaran pemerintah. Ada beberapa poin utama pandangan neoklasik terhadap pengeluaran pemerintah, yaitu
Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran pemerintah dan pajak, yang dimana pajak tersebut tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, keterbatasan pengaruh. Jadi, pandangan neoklasik ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah berdampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu dilakukan dengan cara efisien untuk tidak mengganggu proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perkembangan pandangan klasik, sosialis, Keynesian, dan neoklasik pada konsumsi masyarakat. Yang pertama, pandangan klasik pada konsumsi masyarakat. Menurut pandangan klasik, konsumsi merupakan hasil dari proses produksi yang mendasari kegiatan ekonomi. Tanpa konsumsi yang cukup, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat, yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam perekonomian. Ekonomi klasik juga menekankan bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat melalui mekanisme pasar. Kemudian yang kedua, pandangan sosialis pada konsumsi masyarakat. Menurut pandangan sosialis, konsumsi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan keuntungan individual. Negara berperan aktif dalam mengatur distribusi barang dan jasa sehingga kesetaraan ekonomi dapat tercapai. Kemudian, pandangan Keynesian pada konsumsi masyarakat. Menurut Keynes, konsumsi akan sangat bergantung pada pendapatan yang dimilikinya. Meskipun demikian, manusia akan tetap memenuhi kebutuhannya walaupun tidak memiliki pendapatan sama sekali. Oleh karena itu, Keynes menjadikan batas minimal konsumsi ini bukan nol, melainkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia. Selanjutnya, pandangan neoklasik pada konsumsi masyarakat. Neoklasik sangat menekankan pentingnya kepuasan individu dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, konsumen dalam teori neoklasik diasumsikan bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka dalam mengkonsumsi barang dan jasa tergantung pada preferensi, pendapatan, rasional, dan harga barang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi pengeluaran agregat pemerintah dan masyarakat pada pembangunan. Pengeluaran agregat pemerintah sangat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dari beberapa kontribusi pengeluaran pemerintah berikut. Yang pertama, peningkatan permintaan. Maksudnya di sini, pengeluaran agregat pemerintah yang dikeluarkan dapat meningkatkan permintaan agregat seperti konsumsi pemerintah dan masyarakat, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, memfasilitasi penjualan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, stabilitas ekonomi. Di sini, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dapat menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja. Kemudian, kontribusi pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran ini merupakan salah satu komponen penting dalam permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat meningkatkan permintaan agregat dan memicu meningkatnya produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Yang ketiga, dampak multiplier. Pengeluaran agregat juga memiliki efek multiplier, di mana perubahan dalam salah satu komponen pengeluaran agregat seperti pengeluaran konsumsi dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, peran pemerintah dalam mengatur pengeluaran agregat. Pengeluaran pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran agregat masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, dan peran pemerintah dalam mengatur dan meningkatkan pengeluaran agregat sangat signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Implementasi pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat di Indonesia. 1. Implementasi pengeluaran pemerintah. Jadi, pengeluaran pemerintah itu terdiri dari dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah jenis pengeluaran yang digunakan secara teratur dan terulang untuk membiayai berbagai kegiatan operasional pemerintah dan dianggarkan di dalam APBN secara tahunan. Pengeluaran rutin digunakan untuk keperluan operasional pemerintah seperti gaji pegawai, subsidi, bantuan sosial, pembayaran bunga, dan cicilan hutang, dan belanja-belanja lainnya. Pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan pemerintah merupakan jenis pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, gedung-gedung pemerintah, rumah sakit, sekolah, perumahan rakyat, listrik, air bersih, dan pengeluaran pembangunan. Implementasi konsumsi masyarakat di Indonesia. Jadi, konsumsi masyarakat di Indonesia itu cenderung didominasi oleh kebutuhan pokok seperti makan, sandang, papan, yang salah satunya itu terkait dengan tingkat kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat. Dan konsumsi masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi, politik, penghasilan, gaya hidup, kebijakan pemerintah, sosial dan budaya, serta bentuk dan tingkat literasi keuangan masyarakat. Implementasi konsumsi masyarakat di Indonesia dilakukan melalui beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh kebijakan yang terkait, yang pertama adalah perlindungan sosial, yang kedua adalah bantuan tunai langsung ataupun BLT, yang ketiga adalah peningkatan upah minimum, dan yang keempat adalah kebijakan fiskal. Di dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan peningkatan belanja negara, peningkatan stimulus pajak, dan transfer tunai langsung ke masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berusaha untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.